Halo, oke. Di sini nama gue Tubagus Dava Merdangga. Gue bisa dipanggil TB dan welcome to Meja Belajar. Nah, jadi Meja Belajar itu apa? Meja Belajar itu adalah suatu project dari beberapa anak MAT buat apa ya? Suatu platform buat sharing informasi, buat sharing ilmu-ilmu gitu kan yang mungkin lagi hot banget, lagi ongoing gitu kan di MHT. Intinya adalah platform buat sama-sama share ilmu. Kita pakai platform apa? Karena kita pakai platform YouTube gitu. Oke? Sebenarnya gitu. Nah, jadi di sesi Mathematics Quick and Quiz hari ini gue pengen membahas sesuatu yang lagi hot nih, yang lagi terutama buat teman-teman Dekarasya gitu kan, yang lagi ngadepin PAT gitu. Insya Allah mulai dari besok sisa 4 hari lagi, kalau nggak salah. Nah, oke di sini gue pengen bahas sedikit aja mengenai modulus function ya, modulus function karena yang gue lihat modulus function di anti remet yang telah dibagikan ke teman-teman Dekarasya rasanya sedikit berbeda dari soal-soal Cambridge yang biasa kita hadapi gitu kan. Dan di sini gue mewakili teman-teman yang ada di meja belajar pengen nge-share sedikit info nih dan nge-share sedikit ilmu mungkin mengenai materi ini, modus function ini. Teman-teman juga bisa search juga di video-video YouTube yang lain, banyak juga kok yang udah nge-cover ginian. Cuman buat khusus bentuk kayak gini itu memang belum ada videonya setahu gue. Makanya kita dari meja belajar berniat untuk membuat mengcover bagian yang ini. Oke, buat teman-teman yang sekiranya menemukan kesalahan pada penjelasan kami, bisa banget langsung di komen di bawahnya atau enggak di kontak lah nanti ke meja belajarnya. Kita bakal nge-share akun sosmed juga nanti di bawah gitu kan. Tapi untung ini adalah video perdana kami, jadi ya begitulah, beginilah jadinya. Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Nah, oke, gue lupa sesuatu, jadi kita bakal ngebahas persamaan ini, persamaan yang cukup populer belakangan ini. Ya banyak orang yang nanya ini ke gua sama teman-teman di meja belajar itu kan. Nah, apa sih persamaannya? Ya mutlak X plus minus A aksen sama dengan N dikali X plus mutlak X plus minus B. Oke, gue langsung ke contoh soal aja. Nah, contoh soalnya adalah ini. 21 min mutlak X min 4 lebih dari 3 mutlak X tambah 1. Temukan range solusi dari pertidaksamaan ini. Oke, BTW ini soalnya gue ambil dari anti remet Mat Minat. Terima kasih kepada Pak Yusuf juga kepada Pak Iwan mungkin yang telah menyiapkan soal-soal tersebut. Ini nomor 9 kalau gua nggak salah kalau nggak salah sih nomor 9. Nah, intinya gue pengen ngebahas ini nih, gue bakal nge-breakdown kira-kira gimana sih cara kita buat nyelesain soal-soal kayak gini. Nah, jelas buat Oke, hari ini gue bakal ngebahasnya pakai khusus materi grafik, metode grafik. Jadi buat kalian yang bukan penggemar metode grafik, ya semoga dari video ini bisa lebih mengerti metode grafik. Dan buat yang udah ngerti banget metode grafik dan bingung gimana cara makainya, kadang-kadang kalau misal bentuknya aneh kayak gini, Masya Allah, gitu kan. Nah, bisa lebih jelas lagi, gitu. Oke, buat step pertama, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Oh ya, BTW kalian harus tahu juga ya, ini left hand side, sisi sebelah kiri, dan ini right hand side, ini sisi sebelah kanan. Nah, step pertama yang harus kalian lakukan adalah yang jelas buat persamaan yang bentuknya kayak gini, yang ada plus sesuatunya di sini. Nah, kalian itu harus mencari tiga koordinat dari tiga titik, yaitu koordinat titik balik dan juga titik potong pada sumbu X. Oke. Nah, buat bentuk persamaan yang kayak gini, nah kalian hanya butuh untuk mencari dua titik saja, yaitu titik potong pada sumbu X dan titik potong sama sumbu pada sumbu Y gitu kan. Di sini gue pengen jelasin sedikit aja. Oke. Gue bakal pakai visualisasi dari Desmos, nanti gue bakal share linknya di bawah. Nah, ini lebih baik kita giniin aja, biar tambah kelihatan. Oke, nah yang harus kalian ketahui adalah beberapa garis ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui gimana sih gambar grafik dari Y sama dengan mutlak X. Gambar grafik dari Y sama mutlak X itu adalah yang merah ini gitu loh. Dia punya titik intersection, titik potong di sumbu X-nya itu 0,0 gitu kan. Yang harus kalian ketahui adalah sebenarnya ini adalah garis dari Y sama dengan X. Oke, garis dari Y sama dengan X yang solusi minusnya dicerminkan terhadap sumbu X negatif gitu kan. Jadi karena memang garis mutlak itu tidak mempunyai solusi negatif, makanya
segala solusi negatif ini akan mempunyai hasil yang positif. Maksudnya apa? Kita ambil aja contoh 0, kalau misalnya x-nya 0, y-nya 0. Oke. Gue uji titik ini. Kalau misalnya x-nya 5, jadi y sama dengan mutlak 5. Berarti y sama dengan 5. Kalau misalnya gue ambil solusinya min 5, y sama dengan mutlak dari min 5, ya solusinya min 5. Gitu. Jadi kalian harus tahu bentuk dasarnya ini. Nah, kalau misalnya grafiknya, fungsinya y sama dengan min dari mutlak x, ya jatuhnya begini. Gitu, oke? Kebalikannya. Kalau misalnya y sama dengan mutlak dari min x, gimana, B? Ya nggak jauh beda. Sama aja sama y sama dengan mutlak x. Kenapa? Karena mutlak x atau mutlak min x hasilnya adalah y sama dengan x. Yang dipantulkan tentu saja dari sini. Gitu, oke? Jadi sama aja. Nah, yang agak baru yang ada di anti-Riemann itu adalah bentuk ini. Y sama dengan x mutlak dari x plus a, a-nya di dalam mutlak, dan ada y sama dengan mutlak x ditambah b, b-nya b sama a itu konstanta ya, b-nya ada di luar mutlak. Nah, kalau yang ada di dalam mutlak itu gimana? Kalau ada di dalam mutlak berarti koordinat titik baliknya atau enggak semua titik-titik pada garis tersebut ditranslasikan sebesar min a ke arah sumbu sini gitu. Jadi kalau misalnya gue taruh A-nya itu 4, 5 deh. 5 gitu kan. Aduh, 5,1 lagi. Ya pokoknya gitulah. 5 gitu kan. Titik balik yang tadi ada di 0,0, ini kan Y sama dengan X plus minus 0,0 kan. Pas gue tambahin 5, nah dia titik baliknya geser nih ke sini sebanyak 5 satuan ke kiri. Which means apa? X mutlak tambah suatu konstanta yang konstanta di dalam mutlak itu artinya translasi sebesar minus konstanta itu di arah sumbu X, atau enggak translasi sebesar konstanta itu ke arah kiri. Nah, kalau misalnya bentuk yang kedua gitu kan, Y sama dengan mutlak X ditambah suatu konstantanya ada di luar X ini gitu kan. Nah, itu kalau kalian lihat nih, gue geser-geser ya. Bam. Nah, itu garisnya yang itu tuh. Yang tadi garisnya yang ungu. Kalian bisa lihat warnanya di sini ya. Ini warnanya di sini. Warnanya di sini. Oh ya, BTW ini sama ya warnanya. Ya, gue tunjukin aja nih. Nah, anggap gue ngambil titiknya 7 gitu kan. B-nya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan mutlak X ditambah 7. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah kalau misalnya plus B ada di luar mutlak, maka semua garis pada grafik itu ditranslasikan sebesar plus B ya, ke arah sumbu Y. Jadi dia naik B sebesar B unit ke atas gitu kan. Kalau misalnya 7 ya, ini naiknya 7. Gitu. Kalau misalnya dikali gimana? Dikali sama aja, gradiennya aja yang berubah. Misalnya gue taruh ini dikali 3. Brep. Dia makin curam gitu loh. Karena ini kan jadi Y sama dengan 3 mutlak 3X kan. Nah, gradiennya doang yang nambah. Yang dari tadi gradiennya 1 jadi gradiennya 3 gitu kan. Kalau gue nulisnya 0,5 gimana? Jadi makin landai. Noh. Gitu. Jadi itu hanya gradien doang. Oke. Kalau misalnya nih gue tulis 3 kali X tambah A gitu kan. Gradiennya pindah. Gradiennya makin curam gitu. Jadi kalau misalnya ada bentuk tadi, ada bentuk ini. Oh, sorry. N ini menandakan gradiennya. Kalau misalnya N yang lebih dari 1, dia menandakan garis itu akan semakin curam. Kalau misalnya plus minus A, di dalam mutlak, maka semua titiknya ditranslasikan sebesar minus A ke arah kiri gitu kan. Jadi A geser ke kiri atau enggak dihasilkan sebesar minus A. Kalau misalnya dia X min A gimana ya? Kalau X min A berarti translasinya ke kanan. Gesernya ke kanan. Kalau plus minus A aksen berarti ya digesernya ke atas gitu. Kalau misalnya dia plus A aksen gitu kan, ya dia digeser sebesar A aksen ke arah atas. Kalau misalnya minus A aksen, semua titiknya akan turun sejauh A aksen ke arah bawah. Oke, kita langsung ke soal aja. Ini gue tunjukin grafik dari soalnya dulu. Nih, ingat ya tadi soalnya tuh ini. Ya 21 min mutlak X min 4 lebih dari 3 kali X mutlak X plus 1. Nah, grafiknya gimana? Grafiknya kayak gini. Ini fungsinya. Oke. Nah, tadi kan gue udah bilang kan, buat bentuk kayak gini, kalian butuh mengetahui 3 titik. Gue makainya ini 3 titik. Mungkin kalian bisa menggunakan titik-titik yang lain tuh nggak apa-apa. Cuman yang gue pakai adalah 3 titik ini. Titik apa? Titik-titik balik.
terus titik singgung di sumbu X-nya. Apabila tidak menyinggung di sumbu X, ya ini kan kalau misalnya nih, ini kan grafiknya 21 min mutlak X min 4 ya. Minus. Karena ini minus, makanya grafiknya muncul ke bawah. Makanya dia punya titik singgung di sumbu X. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak punya titik singgung di sumbu X gitu kan? Nah, kalau misalnya kayak gitu ya kalian tinggal menggunakan penggambar ini aja gitu. Ilmu-ilmu yang tadi, grafik-grafik yang tadi kita lihat gitu kan. Misalnya ini gue ganti. Jadi plus X min 4. Gimana cara gambarnya? Gitu kan. Nggak ada titik singgungnya gitu. Gimana cara gue gambarnya gitu kan. Ya gambarnya easy gitu kan. Kalian bayangin tuh kan suatu garis grafik Y sama dengan mutlak X tadi. Kalian bayangin ini. Dret. Nah, itu garisnya kalian translasi sebanyak 4 ke kanan dan ditranslasi sebesar 21 satuan ke atas. Gradiennya 1. Nah, gitu cara gambar grafiknya. Jadi makanya ini kalian harus paham banget, kalian harus tahu gitu penggambaran grafik mutlak X itu gimana, penggambaran grafik mutlak min X itu gimana, mutlak min X itu gimana, sama min mutlak X, mutlak X tambah A itu gimana, dan mutlak X ditambah B gitu yang di luar ini tuh gimana gitu, fungsinya apa. Makanya kalian harus hafal translasi translasi itu gitu. Ini gue balikin lagi. Nah, buat persamaan left hand side-nya, ini cukup simpel. Kenapa cukup simpel? Karena kalian cuma butuh tahu 2 titik doang gitu kan. Kalian hanya butuh tahu, ini yang hitam ya, titik singgung sumbu X-nya dan titik singgung sumbu Y-nya. Atau enggak, kalau misalnya di sini tambah sesuatu gitu kan, sama kayak yang atas, ya tinggal cari titik baliknya. Gitu. Oke? Nah, jadi apa tadi? 3 poin yang harus dicari. Kalau misalnya grafiknya bentuknya kayak gini, titik pertama yang paling harus kalian cari adalah titik baliknya. Grafik apapun itu, mau kayak gini, yang harus kalian cari pertama adalah titik baliknya di mana. Nah, kalau misalnya tidak ada plus di sini, tidak ada plus sesuatu konstanta, berarti dia pasti akan menyinggung sumbu X. Nah, kalian tinggal bikin aja, taruh titik di sini, break, terus cari nih, titik singgung sumbu Y-nya gimana. Misalnya di sini dapat nih 0,3, ya tinggal bikin garis aja. Garis satunya gimana? Jadi kan kalau mutlak itu kan punya solusi positif, punya solusi negatif gitu kan. Punya 3 dikali X plus 1, punya 3 dikali min X min 1. Min X min 1 tuh yang ini. Solusi negatifnya ya dibuat pencerminan terhadap sumbu terhadap sumbu Y sama dengan min 1 ini. Y sama min 1 gitu kan. Jadi ya basically ini titik baliknya ditarik ke atas gitu kan. Terus lu cermin ini ke sini. Gradiennya sama. Gitu. Gradiennya minusnya, sorry. Ini gradiennya plus 1, ini gradiennya min 1. Cuman ya grafiknya sama gitu lah. Ini pasti kalian udah pada tahu. Nah, dari grafik ini kita tahu gitu kan, ternyata ada 2 titik singgung di sini, titik singgung di sini gitu kan. Gimana cara nyarinya? Jangan bilang pas pakai ujian lu pakai Desmos. Agak boleh. Lo harus nyari manual gitu kan. Cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya kayak gini. Tadi mana ya? Nah, oke, titik balik, titik potong. Gue dapat titik balik ini, gue nggak buka Desmos. Gue hitung gimana? Nah, titik balik itu terjadi ketika Y-nya sama dengan B. Ingat ya, ketika Y-nya sama dengan B. Tadi kan Y sama dengan mutlak X tambah B, itu artinya titik 0,0-nya itu ditranslasi sebesar B satuan ke atas. Nah, berarti titik 0,0 di sini, titik baliknya itu ditranslasi sebesar 21 satuan ke atas. Berarti titik baliknya ada pada koordinat Y sama dengan 21. Oke? Terjadi pada titik Y sama dengan 21. Nah, gimana caranya gue bikin titik Y-nya sama dengan 21? Buat menghasilkan solusi Y sama 21, berarti di sininya harus 0. Makanya solusi X-nya menjadi 4. Kalau X-nya 4, hasilnya 21. Cara baca kayak gitu. Kalau gue masukin X-nya 4 ke sini, dapat Y-nya sama dengan 21. Makanya gue dapat titik 4,21. Nah, titik potong gimana gitu kan? Titik potong, kalau ada titik potong dengan sumbu X, nah kalian tinggal bikinnya kayak gini. Kalian harus menganolkan Y-nya. Gimana cara menganolkan Y-nya? Kalian harus membuat solusi dari persamaan mutlak ini sebesar 21 ini. Jadi kalau kalian bayangin 25 kurang 4 berapa? 21 gitu kan. Mutlak 21. 21 dikira mutlak 21 ya 0. Y-nya 0, berarti dia menyinggung sebuah X. Makanya solusinya 25,4. Tapi ingat, ini persamaan mutlak gitu kan. Ada solusi
mutlak 21 dan mutlak minus 21. Jadi jangan lupa dua solusinya gitu kan. Nah, ini juga kalau kalian ambil solusi min 17 bakal jadi mutlak min 21. Mutlak min 21 jadi 21. 21 kurang 21 jadi 0. Itu. Makanya gue bisa dapat poin 25,0 dan min 17,0. Oke, jadi buat nyari koordinat titik balik, y-nya harus sama dengan konstanta ininya, y-nya harus sama dengan 21. Kalau buat nyari titik potong, y-nya harus sama dengan 0. Caranya gimana? Berarti mutlaknya ini harus menghasilkan angka sebesar konstanta b-nya ini. Ingat, mutlaknya ada dua solusi, jadi bisa jadi solusinya tuh mutlak dari plus B atau mutlak dari min B. Min B itu konstanta ya, gue pakai bentuk yang tadi. Nah, buat yang ini ya gini cukup simple ya. Kalian tinggal cari aja kalau x-nya 0, y-nya berapa. Kalau y-nya 0, x-nya berapa gitu kan. Tinggal lihat aja di sini, bisa di-pause kalau misalnya memang gue ngomong kecepatan. Nah, step keduanya gimana? Step kedua tinggal kalian buat garisnya tuh. Ingat ya, sketsa garis, bukan bikin grafiknya beneran gitu kan. Kalau gua taruh misalnya di sini nilai angkanya 1000, jangan lu gambar 1000 gitu. Keder gitu kan. Lu gambar aja kayak yang penting lu tahu 3 poin. Garis mana yang gradiennya lebih besar dan lebih curam, terus ya titik balik sama koordinat titik potongnya tuh yang mana. Yang penting tuh itu, sebenarnya nggak terlalu penting graf skalanya benar atau kagak gitu kan. Karena ujungnya lu bakal hitung juga. Jadi yang penting gradiennya sama titik balik sama titik potongnya. Itu doang yang penting. Oke, kalau nggak ada titik potong, ingat tadi kalian pakai translasi dari grafik y sama dengan mutlak x. Makanya diapalin. Nah, yang terakhir adalah selesaikan persamaan linear dua variabel yang untuk mencari titik potong kedua garis. Nah, berdasarkan visualisasi tadi, kita udah tahu nih solusinya ada di sini sama di sini. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ya gini. Oke. Gua start lagi. Buat titik potong yang ini, nah jadi kan grafiknya tuh punya solusi minus ya. Ada solusi plus, ini solusi plusnya nih yang kanan. Ini juga solusi plus. Nah ini solusi minusnya. Ini solusi minus. Nah, pada titik intersection di sini, yang saling menyentuh itu kan solusi minusnya dari grafik yang merah sama solusi minusnya dari grafik yang hitam gitu kan. Kalau kalian lupa, grafik yang hitam tuh yang 3 kali x plus 1, grafik yang merah tuh yang 21 min x min 4. Nah, gimana cara nyari titik ini ya? Tinggal disama denganin solusi minusnya. Gimana caranya? Ya ini. Min 3x tambah 3 minus ya dari kali 3x tambah 3 sama dengan 21 minus dari x min 4. Sorry ini agak begini karena mungkin karena slideshow ya. Jadi 21 minus x min 4. Jadi solusinya gitu kan. Jadi kalau misalnya solusinya negatif, ini jadi 21 minus dari ini. Terus 3 dikali minus dari ini. Gitu. Ini solusi negatifnya. Nanti kalian hitung, dapat jawabannya X sama dengan min 5. Buat right solutionnya gimana? Right solutionnya yang bersinggungan adalah solusi positif dari garis merah ini dan juga solusi positif dari garis hitam ini. Makanya solusinya diambilnya 21 minus plus dari X min 4 sama dengan plus dari 3X tambah 3. Ini gue kaliin ke dalam. Sama aja kalau kok hitungnya gimana pun. Karena SPLDV sama aja mau dihitung manapun gitu kan. Nah, ini kalian bisa dapat hasilnya X sama dengan 5,5. Ini perhitungannya simpel makanya gue skip. Cuman yang harus kalian tahu adalah ya kalau misalnya grafiknya ya kalian harus mengetahui nih yang nyinggung itu yang mana, solusinya yang mana. Terkadang ya bisa jadi gitu kan. Grafiknya gue ganti misalnya jadi plus X gitu. Misalnya ini gue ganti jadi plus gitu kan. Dan gue translasi kemana gitu atau enggak gue naikin gitu kan. Kadang-kadang intinya nggak selamanya solusi minus itu sama solusi minus. Ada kadang-kadang solusi minus ketemu sama solusi plus gitu kan. Jadi kalau misalnya ini nih, gue bikin garis baru misalnya. Garisnya kayak gini. Apa gue gambar di sini aja ya? Oke lah, anggap gue gambar di sini gitu kan. Gue bikin garis baru sebesar Y sama dengan let's say X plus 5. Sorry. Minus 5.
Nah ini gue, oke, X plus IX 5 tuh garisnya yang ini ya. Nah sekarang kalian harus cari solusinya X plus 5 sama grafik Y sama dengan 3X plus 1, ini gue quit aja. Nah ini solusinya gimana gitu kan. Ini kalau dia punya dua solusi, solusinya di sini sama solusinya min 4,9 sama 0,5 4,5. Yang harus kalian ketahui dia di sini nggak kayak tadi gitu kan. Kalau tadi kan solusi minus ketemu sama solusi minus, solusi plus ketemu sama solusi plus. Cuman di si grafik ini beda gitu. Ini solusi minusnya ketemu, solusi minusnya garis yang hijau ketemu dengan both solution by whether plus minus dari Y sama dengan 3X tambah 1. Nah, buat cara nyari titik ini gimana? Ya kalian sama denganin solusi minusnya dari garis hijau ini. Solusi minusnya gimana? Ya min X plus 5. Silahkan lihat persamaannya, min X plus 5 ya. Sama garis hitam yang ini, solusi positifnya, jadi 3X tambah 3. Buat cari solusi yang ini, kalian gabungin solusi minusnya yang garis yang hijau, min X plus 5, sama solusi minusnya grafik yang hitam, itu min 3X min 3. Nanti dapat persamaannya. Gitu. Udah dapat solusinya, gitu kan. Udah dapat ini titiknya berapa, ini titiknya berapa. Kalian tinggal ya cari gitu kan. Pertidaksamaannya. Misal tadi dikatakan garis yang ini itu harus lebih besar daripada garis yang ini. Ingat tadi ini garis yang merah, ini garis yang hitam. Nah, dari range berapa sampai berapa sih garis yang merah itu lebih tinggi gitu kan. Nah, garis yang merah lebih tinggi itu kan antara titik ini sama titik ini kan. Maksudnya lebih tinggi itu nilai Y-nya ya. Di sini dari sini sampai sini, garis yang merah itu mempunyai nilai Y yang lebih tinggi daripada garis hitam. Nah, itu maksudnya visualisasi dari grafik ini tuh ini gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya nanyain pada range berapa sih sebenarnya persamaan ini, persamaan Y sama dengan 2, 1 min mutlak X min 4 itu mempunyai solusi Y yang lebih besar daripada grafik Y sama dengan 3 dikali mutlak X plus 1. Maksud soalnya itu sebenarnya itu. Maka kita ngambil range yang kayak gini gitu. Ini buat kalian yang mungkin nggak pernah pakai solusi grafik ya, semoga bisa jadi pencerahan gitu kan. Kenapa solusinya bisa jadi kayak gitu. Jangan cuma hitung-hitung aja gitu. Harus dimengerti gitu kan. Karena pas grafiknya aneh, nanti kalau kalian menghitung itu biasanya kalian nggak dapat visualisasinya. Dapat jawabannya, cuman terkadang membayangkan itu lebih apa ya, lebih teliti dan lebih aman mainnya gitu. Nah, oke, kita slide review aja. Kalian harus ingat grafik-grafik ini tadi gitu kan. Mutlak X, mutlak min dalam mutlak, terus minus di luar mutlak tuh gimana, kalau ditambah A di dalam mutlak tuh gimana, kalau dikali ditambah B di luar mutlak tuh gimana, kalau misalnya di sini dikali itu gimana. Oke, kalau di sini kali gradiennya nambah. Kalau misalnya ditambah di sini dia translasi sebesar A ke arah kiri, sebesar minus A berarti. Yang ini translasinya sebesar B ke arah atas. Berarti ditranslasi sebesar B. Gitu aja. Mungkin dari meja belajar kali ini. Ya gue mau kali teman-teman pengen ngucapin terima kasih buat yang udah nonton dan semoga bermanfaat gitu kan. Oke, jangan forget buat like, comment, dan subscribe dan mungkin di-share ke ya siapapun tuh lah. Teman-teman kalian siapapun itu yang mungkin sekiranya butuh gitu kan. Karena ini benar-benar non profit, jadi semoga bisa jadi apa ya, kebaikan tuh amal buat kita semua yang belajar makin nambah ilmunya, yang ngajarin makin banyak pahalanya, makin banyak ilmunya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Gua akhiri. Terima kasih. Ini dari Meja Belajar.